Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Hidayati, merupakan salah satu peserta latsar golongan 3 angkatan 2 pada tahun 2022 pemerintah Kota Padang. Nah, saya adalah anggota kelompok 2 yang mana kami diberikan tugas oleh Bapak Insinyur Ruswendi MPD tentang bagaimanakah kecocokan antara nilai-nilai ASN dan diri kita sendiri melalui program mapping, mirroring, kemudian dengan mapping. Dan terciptalah bahwa seorang ASN itu haruslah memiliki nilai yang sesuai dengan nilai yaitunya berakhlak. Nah, baiklah, di sini saya berasal dari instansi SD 36 Gunung Sari Kota Padang. Kemudian latar belakang saya dulu pernah menjadi mahasiswa S1 PGSD UNP tamatan 2015. Di sini WI yang menjadi penanggung jawab kami adalah Bapak Insinyur Ruswendi MM. Nah, impian saya adalah menjadi seorang guru dan menjadi seorang pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta memuliakan hal-hal yang dianggap mulia dan dianggap juga untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Oke. Pada saat menerima materi dari Bapak Insinyur Ruswendi MM, saya merasa menemukan seorang coach atau seorang pembimbing yang bisa mengayomi kami. Mulai dari pembelajaran tersebut, Bapak tidak melakukan textbook, namun lebih mendetailkan kepada makna dari materi yang akan diajarkan, yaitu tentang nilai dasar ASN. Nah, Bapak menjelaskan tentang apa sih itu makna nilai, kemudian apa saja sih nilai-nilai ASN itu yang terdiri dari 7 komponen. Nah, kemudian nilai ASN itu lebih dikenal dengan komponen berakhlak, yaitu berorientasi. Nah, pada saat sekarang ini saya akan mencoba menjelaskan di seluruh komponen berakhlak tersebut mana yang lebih cocok pada diri saya. Nah, diri saya sendiri telah memikirkan bahwa ketujuh komponen tersebut ada di diri saya, tapi tidak terlalu mengedepankan berorientasi layanan saja, berorientasi adaptif saja, tidak, tapi hampir keseluruhan setelah ada. Di mana buktinya? Yang pertama yaitu di saat pembelajaran yang nilai yang pertama yaitu berorientasi layanan. Nah, berorientasi layanan ini saya selaku guru selalu memberikan layanan terbaik kepada peserta didik, karena itulah yang akan saya layani selama saya bertugas, bukan hanya peserta didik namun juga kepada orang tua atau wali murid kami. Apa buktinya? Saya adalah berusaha memberikan hal-hal yang terbaik. Seandainya ada siswa saya bertanya ada ketinggalan botol minum atau ketinggalan buku di laci, apa yang harus saya lakukan adalah saya memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara bertutur kata yang baik, yang menyenangkan, sehingga anak juga merasa senang terhadap kita. Nah, selain itu, jika ada wali murid atau orang tua siswa berkeluh kesah tentang bagaimana gaya belajar anaknya di rumah sehingga tidak ada peningkatan belajar, maka kita sebagai guru harus melayani orang tua tersebut dengan sikap yang baik, kalau bisa memberikan solusi yang terbaik sehingga mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut sehingga permasalahannya bisa terpecahkan. Yang kedua yaitunya adalah, tapi kalau seandainya saya yakin dengan memberikan layanan yang terbaik kepada seseorang itu bukan hanya menghargai orang tersebut, namun juga lebih menghargai kepada diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah loyal, di mana saya merasakan ada loyal di diri saya, yaitu mengutamakan kepentingan anak-anak dan pekerjaan saya baru diri saya sendiri. Contohnya, di saat saya ada pekerjaan dan pekerjaan itu belum selesai dan itu menuntut pekerjaan itu harus selesai dalam waktu itu juga, sedangkan saya memiliki janji dengan keluarga. Nah, saya akan berusaha mengkonfirmasi pihak keluarga kalau saya harus menyelesaikan terlebih dahulu pekerjaan saya, baru setelah selesai janji tersebut akan saya segera penuhi. Nah, begitulah cara kita sebagai ASN untuk bisa loyal terhadap pekerjaan kita. Nah, selanjutnya
yaitu di selanjutnya hal yang selanjutnya adalah nilai akuntabel. Nilai akuntabel ini adalah seorang guru diberikan kepercayaan pada kita. Misalnya, saya diberi kepercayaan mengajar untuk kelas 1, di mana sebelumnya saya belum pernah mengajar kelas 1. Dan saya menerima kepercayaan dari pimpinan saya, namun dengan berbagai catatan. Saya harus banyak bertanya kepada guru senior, kemudian saya harus banyak upgrade ilmu tentang bagaimana cara mengajar kelas 1, bagaimana cara menghadapi anak kelas 1 yang baru masuk ke sekolah dasar, kemudian banyak mengikuti pembelajaran yang ada di YouTube, khususnya untuk kelas 1. Kemudian lagi banyak bertanya juga di forum KKG, kelompok kerja guru di tingkat sekolah, gugus atau kecamatan. Sehingga dengan seperti itu terbentuklah mindset kita bahwa anak mengajar kelas 1 itu seperti ini, berbeda dengan anak di kelas yang lain. Nah, itu merupakan salah satu sikap loyal. Dia harus banyak bertanya kalau memang kepercayaan itu diberikan kepada kita, sedangkan kita belum ada pengalaman di dalam hal tersebut. Selanjutnya adalah kompeten, dimana kompeten ini adalah kita harus upgrade ilmu yang harus kita miliki. Jangan mono dengan ilmu yang ada dan menganggap diri kita kalau sudah bisa, sudah betul, sudah pintar dengan ilmu yang ada. Padahal di dalam dunia pendidikan atau dalam dunia yang lainnya, perkembangan ini akan terus ada. Nah, jika kita tidak mengupgrade ilmu, maka kita akan ketinggalan dan cara mengajar kita tidak cocok dengan anak yang pada zaman sekarang ini. Caranya bagaimana? Saya mengikuti berbagai kelas online yang disediakan oleh platform yang ada secara online, baik itu yang di YouTube ataupun yang dilaksanakan secara Zoom meeting, yaitu adalah berjadwal misalnya pada pukul 19.30 sampai pukul 10. Nah, itu kita harus memang ya mengupgrade ilmu, kita harus membagi waktu kita untuk bisa mengetahui apakah cara belajar kita itu sesuai dengan perkembangan anak sekarang atau tidak. Nah, itulah salah satu cara untuk mengantisipasi untuk mengupgrade ilmu serta meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Selanjutnya, harmonis. Nah, saya sebagai guru tentu memiliki rasa kepedulian. Namanya manusia pasti memiliki rasa kepedulian di mana kita berada. Nah, pada saat komponen nilai harmonis ini bukan hanya kepada peserta didik saja, tetapi juga kepada sama rekan guru, kemudian sama warga sekolah lainnya. Itulah yang harus kita tanamkan. Kenapa? Karena sekolah merupakan keluarga kedua bagi kita, dan di sekolah juga kita akan membangun interaksi yang lebih banyak seperti itu. Kalau contoh yang nyatanya adalah jika salah seorang guru di sekolah mengalami berita duka, meninggal salah seorang orang tuanya atau berita duka lainnya, maka kita dan saya pribadi akan merasakan hal yang sama, karena kita merupakan sebuah keluarga yang terbentuk dalam suatu instansi pemerintahan yang memiliki keterikatan bertemu setiap hari, berinteraksi setiap hari, maka akan muncullah rasa peduli dan rasa kekeluargaan yang tinggi. Nah, itu merupakan nilai harmonis yang harus diwujudkan oleh semua peserta ASN. Dan yang terakhir adalah adaptif dan kolaboratif, di mana adaptif dan kolaboratif ini saya gabungkan karena adaptif ini adalah tidak terlepas dari kolaboratif. Adaptif itu adalah mau atau berusaha memberikan yang ilmu baru atau inovasi yang akan diberikan kepada peserta didik kah, atau kepada guru lain kah, rekan guru lain kah, atau semacamnya. Nah, di sini saya adalah guru kelas 1 bersama rekan-rekan guru kelas 1 saya lainnya adalah membuat modul pembelajaran yang kebetulan secara tahun 2021 pembelajaran kami belum dilaksanakan secara tatap muka keseluruhannya. Jadi jika mengandalkan buku panduan saja, maka tidak akan fokus atau tidak akan tercapailah tujuan pembelajarannya. Maka kami membuat suatu modul itu yang berisi tentang materi-materi yang secara ringkas dapat membantu siswa dalam pembelajaran. Modul kelas 1 ini modul online kelas 1 sesuai dengan tema yang dibelajarkan oleh siswa. Nah, kami secara berkolaboratif atau bersama-sama duduk bersama berdiskusi apakah pembelajaran yang tepat, bagaimanakah caranya, atau modulnya dibuat dengan cara bagaimana, lebih ke
banyak menampilkan konten-konten anak-anaknya kah atau bagaimana, tanpa mengesampingkan isi atau materi yang ada di dalamnya. Nah, itulah merupakan salah satu inovasi kami di Guru Kelas 1 untuk membuat modul yang dilaksanakan pada tahun ajaran 2021-2022. Nah, demikianlah penjelasan bahwa nilai-nilai ASN yang cocok dengan diri kita. Berdasarkan hal tersebut, semuanya alhamdulillah telah ada pada diri saya. Namun saya juga harus lebih mengupgrade diri, lebih membuat bahwa memang nilai-nilai itu tidak hanya bagus untuk sekarang, tapi juga bagus untuk selanjutnya dan sampai seterusnya menjadi darah daging buat diri saya sendiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan juga kepada Bapak WI kami. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.